Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan akademisi dimanapun berada, selamat datang di kuliah singkat teori hukum dimensi filsafat dari buku Teori Kontekstualisasi Isihat Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan akademisi semuanya, pada kali ini kita membahas bab terakhir yaitu bab 12 tentang bagaimana penerapan kontekstualisasi isihat yang digagas oleh Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan akademis semuanya, apabila kita berpikir dan melihat realita di lapangan, kita sering bertanya-tanya mengapa hukum kerap kali dirasa tertinggal oleh gerak cepat zaman. Dalam filsafat hukum, kita mengenal ketegangan abadi antara kepastian normatif dan keadilan progresif. Ketika dinamika modernitas melahirkan e-commerce misalnya, atau kripto, teknologi bioetika, hingga pluralitas sosial yang makin kompleks, maka literatur fikih klasik seringkali dihadapkan pada tantangan metodologis karena tidak menyediakan teks rujukan langsung. Disinilah signifikansi epistemologis dari teori kontekstualisasi isihat yang digagas oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji menemukan relevansinya. Teori ini bukan sekedar alat praktis penemuan hukum, melainkan sebuah rekonstruksi filsafat hukum Islam kontemporer. Baik kawan-kawan, mari kita bedah secara ilmiah di mana letak kebaharuan epistemologis dari teori Profesor Kiai Mukri Aji. Secara filosofis, beliau menolak pembacaan hukum yang bersifat antomistik tekstual yang kaku, sekaligus menolak liberalisme hukum yang melarutkan identitas syariat. Sehingga, sebagai gantinya, beliau menawarkan sebuah epistemologi integratif triad atau integrasi tiga unsur utama. Beberapa bab yang lalu kita selalu membahas bahwa gagasan beliau yang paling utama adalah menggabungkan secara integratif antara teks wahyu sebagai sumber normatif utama, kemudian metodologi usul fikih sebagai instrumen penalaran analitik dan juga merupakan jembatan antara keduanya. Yang ketiga, yaitu realitas sosial kontemporer sebagai basis operasional hukum. Maka tadi metodologi usul fikih menjadi jembatan antara teks wahyu dan realita sosial kontemporer. Profesor Kiai Mukri Aji menegaskan bahwa istihad di era modern tidak lagi dapat dipahami sebagai aktivitas individual yang sporadis. Secara ontologis, istihad bergeser menjadi istihad kolektif multidisipliner. Ketika ulama merumuskan hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal, atau bioetika medis, mereka wajib berkolaborasi dengan pakar ekonomi, dokter, hingga teknologi pangan. Inilah rekonstruksi epistemologi hukum yang valid secara akademik dan responsif secara sosial. Kawan-kawan Civitas Akademika dan pemerhati teori hukum dan dimensi filsafat dimanapun berada, masuk pada dimensi aksiologis atau tujuan hukum dari buku ini. Apa target dari teori yang beliau gagas? Jawabannya adalah mengejawantahkan maqasid asy-syariah, yaitu kemaslahatan publik, keadilan distributif, dan perlindungan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, teori Profesor Kiai Mukri Aji memperlihatkan wajah filsafat hukum yang unik. Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Relasi antara hukum Islam dan negara di sini bersifat simbiotik dan interdependen. Melalui isiat kontekstual, nilai Islam tidak dipaksakan secara rigid, melainkan mengalami transformasi menjadi hukum positif nasional. Contoh konkretnya, secara aksiologis dapat kita lihat pada pertama, Undang-Undang Perkawinan yang membatasi poligami dan mengatur batas usia demi keadilan gender. Kemudian, pada hukum ekonomi syariah yang mengadopsi akad klasik murabahah dan mudharabah ke dalam sistem keuangan modern. Kemudian pada fatwa MUI dan sertifikasi halal yang berfungsi menjadi jembatan moral sekaligus regulasi formal industri global. Hukum Islam dalam pandangan Profesor Kiai Mukri Aji terbukti memiliki kapasitas adaptif inheren yang tinggi.
Satu poin krusial yang digarisbawahi oleh Profesor Kiai Mukri Aji dalam filsafat hukumnya adalah posisi istihad sebagai instrumen moderasi beragama wasitiyah. Di tengah masyarakat pluralistik seperti Indonesia, hukum Islam dilarang keras tampil secara konfrontatif dan eksklusif. Maka teori kontekstualisasi istihad ini memaksa penafsir hukum untuk berdialog secara harmonis dengan adat lokal atau uruf dan sistem hukum nasional. Secara filosofis, ini adalah jalan tengah atau the middle way yang menjaga keseimbangan absolut antara otoritas teks agar hukum tidak kehilangan legitimasi teologisnya dan tuntutan realitas agar hukum tidak menjadi fosil yang mati di dalam ruang sejarah yang bergerak maju. Baik kawan-kawan akademisi pemerhati teori hukum dimensi filsafat dimanapun berada, sebagai kesimpulan, teori kontekstualisasi ijtihad Profesor Kiai Mukri Aji membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah dogma statis, melainkan sebuah sistem hukum yang hidup atau living law, aplikatif dan transformatif. Teori ini sukses merekonstruksi epistemologi hukum Islam kontemporer yang menjamin tercapainya harmoni, keadilan, dan kemaslahatan umat dalam bingkai negara modern. Terakhir saya Nur Rahim Yunus sebagai penulis buku teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini merasakan banyaknya kekurangan dan perlunya adanya masukan dari para pemirsa semuanya untuk kebaikan dari buku teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini. Baik, demikian kuliah singkat kita terkait teori hukum dimensi filsafat dari teori kontekstualisasi istihad Profesor Mukri Aji. Sampai jumpa kembali dalam dimensi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam literasi.